Salam selaras, sahabat Sintrum. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Sintruma. Channel ini akan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Sintruma. Salam selaras, sahabat Sintruma. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai teknologi penguat planet bumi. Teknologi penguat planet bumi yang diistilahkan sebagai pasak planet bumi adalah Dorval. Dorval merupakan sebuah relay ancient technology buatan leluhur Nusantara puluhan ribu tahun yang lalu. Sebagai perbandingan, teknologi di Gunung Padang dibuat 76.000 tahun yang lalu. Teknologi di piramida Gunung Sadu dibuat 80.000 tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa jauh sebelum peradaban bangsa Mesir, yaitu sekitar 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi, leluhur bangsa Nusantara sudah mempunyai peradaban yang maju dan canggih. Prinsip kerja Dorval adalah memancarkan gelombang yang dinamakan Erselna, yang berfungsi untuk memadatkan atau merapatkan molekular tanah. Dorval berisi nanoteknologi dan rata-rata berbentuk bulat sempurna, supaya bisa memancarkan gelombang Erselna ke segala arah dan mampu mendeteksi apapun yang terjadi di permukaan planet bumi, sekaligus membuat antisipasi yang dibutuhkan untuk planet bumi. Dorval dibuat oleh leluhur bangsa Nusantara yang disebut sebagai bangsa Lemurian dengan akselerasi sel tubuh 40% pasca meledaknya Gunung Zunda. Dorval dibuat dengan menggunakan teknologi elemen vatera untuk mencampurkan unsur logam Kraiman dengan unsur batuan agar tidak menjadi karat dan rusak oleh korosi. Molekular dari Dorval dibuat satu baris dan searah, sehingga bisa menimbulkan gelombang magnetik sangat tinggi apabila terkena stimulus dari gelombang lain, contohnya dari radar. Dorval juga berfungsi menahan gempa, meredam ledakan gunung-gunung berapi agar tidak terlalu besar. Selain itu, Dorval juga bermanfaat untuk membantu akselerasi sel-sel tubuh manusia yang berlatih di sekitarnya dengan metode yang tepat dan sesuai dengan karakteristik Dorval di area tersebut. Prinsip kerja Dorval adalah dengan cara melawan gelombang dengan gelombang. Contohnya, jika terjadi gempa bumi, maka gelombang Erselna pada Dorval akan memberikan reaksi secara otomatis untuk melawan gelombang gempa tersebut dengan cara memadatkan molekular tanah, sehingga radius yang melewati gelombang Erselna tersebut menjadi mental kembali. Molekular Dorval dibuat satu baris dan searah, sehingga
bisa menimbulkan gelombang magnetik yang sangat tinggi. Apabila terkena stimulus dari gelombang lain, seperti yang pernah disebutkan sebelumnya. Contohnya radar yang mengeluarkan atau menembakkan semacam gelombang dan akan direspon oleh Dorval. Direspon oleh Dorval sebagai serangan, karenanya akan terjadi counter attack yang menyebabkan semua mekanisme yang ada di pesawat menjadi mati, kecuali apabila pesawat tersebut tidak menggunakan radar. Untuk pesawat yang memakai radar di atas 8.000 kaki, maka akan tetap aman. Tetapi apabila berada di ketinggian 6.000 kaki, bisa terperangkap oleh jalur Dorval, maka akan terjadi tanda kutip serangan dari Dorval. Di bawah jalur 6.000 kaki juga aman. Inilah yang terjadi terhadap beberapa kasus kecelakaan pesawat terbang, seperti yang terjadi di Gunung Salak. Kejadian jatuhnya pesawat terbang yang sering terjadi di Gunung Salak dikarenakan adanya anomali magnetik. Hal ini bisa terjadi apabila jarak dan ketinggian pesawat berada dalam radius pengaruh dari anomali magnetik tersebut. Para pakar tidak pernah tertarik menyelidiki jatuhnya pesawat terbang di wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Terkadang menganggap hal ini sebagai mistis. Anomali magnetik tersebut mempengaruhi sistem pelontar radar, sehingga menjadi distorsi, bahkan terkadang menjadi mati. Dan tidak menutup kemungkinan pesawat yang masuk dalam radius anomali tersebut kesulitan keluar dari area tersebut yang akhirnya menabrak tebing. Korban kejadian ini sudah sangat banyak, tetapi tidak pernah diselidiki. Casing Dorval diproduksi di daerah Costa Rica oleh bangsa Inca pada zaman dahulu. Sedangkan mesin nanoteknologinya diimplankan di Nusantara dan hasilnya dipasang di seluruh dunia, di setiap gunung-gunung yang besar sebagai relay dan pasak atau penyeimbang planet bumi yang disebut juga sebagai Earth-Gruma, yang sebetulnya saat ini sudah mulai ringkih dan rusak diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Dorval rata-rata terdapat di gunung yang besar, dan tidak hanya terdapat di gunung yang aktif, tapi juga di gunung yang tidak aktif. Selain itu, Dorval juga ada di laut, di antaranya di segitiga Bermuda. Bahkan, Dorval di segitiga Bermuda sangat kuat sekali, hingga mampu membentuk wormhole atau lubang cacing. Sebagai tambahan, karena Dorval merupakan pasak di planet bumi, cara kerjanya ketika terjadi gelombang gempa, maka sumber energi yang ada di dalam Dorval akan menggerakkan molekular
nano di casing Dorval untuk menghasilkan gelombang penguat molekular tanah yang disebut sebagai Erselna. Di seluruh dunia, hampir ada 1 juta Dorval dengan berbagai macam ukuran dan bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan tempat di mana Dorval ditanamkan. Dorval ini membentuk jejaring atau spider web. Seperti di daerah Nusantara, rata-rata Dorvalnya berbentuk kura-kura atau mirip kura-kura. Tapi di daratan Cina atau Tiongkok memiliki bentuk lebih memanjang. Hal ini dikarenakan garis getaran di Tiongkok dan kerapatan molekular tanahnya berbeda dengan di Nusantara. Pusat anomali magnetik dari seluruh Dorval yang berada di seluruh dunia berada di Sintruma. Sintruma adalah sebuah nanoteknologi yang berada di dasar laut Nusantara. Seluruh dunia terhubung pada Sintruma ini, yang pada masa lalu merupakan sebuah bangunan yang disebut sebagai AstraZeneca. Hitungan skala gelombang Erselna yang dihasilkan oleh Dorval sangat berbeda dari hitungan skala Richter. Panduannya berada di skala 14 Erselna, di atasnya atau di bawahnya. Kalau di bawah 14 skala Erselna, maka prinsip kerjanya adalah gelombang Erselna akan mempengaruhi molekular tanah agar ikatan menjadi sangat kuat, sehingga getaran yang melewati radius gelombang Erselna dari gempa akan mental kembali. Tapi apabila sudah berada di atas 14 skala Erselna, maka Dorval akan mengeluarkan gelombang tandingan untuk membentur gelombang gempa yang datang. Jadi, gelombang melawan gelombang. Hal ini seperti memadamkan kilang minyak yang kebakaran. Biasanya tidak menggunakan air, tapi api melawan api. Artinya, harus membuat ledakan yang besar. Dorval yang masih bagus mampu pula mendeteksi yang terjadi di permukaan planet bumi dan membuat antisipasi untuk kebutuhan planet bumi secara otomatis. Meski terkadang ada konsekuensinya, karena untuk beberapa daerah cuaca menjadi sangat ekstrim. Gelombang Erselna dapat juga mengganggu magnetik lain apabila mendekati Dorval, seperti penunjuk arah utara dan selatan menjadi kacau. Malah terkadang langsung menunjuk ke arah Dorval itu sendiri. Hal ini sering dialami oleh mereka yang mendaki gunung dengan menggunakan kompas.
di mana arah utara dari kompas akan menunjuk atau mengarah kepada Dorval. Apakah Dorval berperan dalam mengatasi global warming? Jawabannya iya. Gelombang Erselna yang masih bagus, dalam arti kata Dorvalnya juga masih bagus, akan memicu penguapan molekular air menjadi jauh lebih besar untuk menyeimbangkan kembali atau menyelaraskan planet bumi. Dengan demikian, global warming bisa diatasi. Ada 3 hal utama yang perlu diwaspadai oleh manusia terkait Dorval. Yang pertama, bila ada frekuensi dari gelombang otak, misalkan 100 sampai 1000 orang yang menyebar kebencian, maka energi Dorval akan melemah, bahkan bisa berpindah, karena kinerja gelombang Erselnanya menjadi berat, sehingga tidak mampu menampung kekuatan. Karenanya, sebarkanlah selalu gelombang atau pikiran tentang kedamaian. Yang kedua, energi Dorval akan berpindah apabila suatu daerah atau kawasan di mana Dorval berada dikomersilkan atau terjadi sengketa, berebut local wisdom pada posisi daerah tersebut. Misalkan para otoritas yang berada di daerah itu ribut, berebut jabatan pengurus dan sebagainya. Dan yang ketiga, energi Dorval akan melakukan serangan balik apabila ada frekuensi tertentu yang menyebar dan dianggap mengancam. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai radar. Karenanya kita perlu mempelajari lebih jauh mengenai Dorval dan peta jejaring energinya di planet bumi ini. Sahabat Sintruma, demikianlah pembahasan kali ini mengenai teknologi penguat planet bumi, yaitu Dorval. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Sintruma, yang membahas mengenai sains dan teknologi. Salam selaras selalu.